Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita ketemu lagi untuk mendiskusikan masalah materi statistik matematik 2 yang minggu lalu sudah membahas tentang materi kebaikan estimator. Minggu lalu sudah disampaikan bahwa estimator dari suatu parameter itu dikatakan baik. Nah, ini dikatakan baik jika memenuhi 3 syarat yang tertulis di sini. Paling tidak 3 syarat ini harus dipenuhi, yaitu tak bias, konsisten, dan efisien. Oke ya. Nah, dan minggu lalu kita sudah tuntas membahas tentang ketakbiasan suatu estimator. Maka untuk kali ini kita akan membahas tentang kekonsistenan suatu estimator. Bagaimana suatu estimator itu dikatakan estimator yang konsisten. Oleh karena itu kita berpijak pada suatu definisi estimator estimator yang konsisten. Kita tulis saja definisinya seperti apa. Ya, definisi dari estimator yang konsisten. Oke. Jadi misalkan kita mempunyai theta caping, ya, merupakan estimator yang konsisten. Oke, kita tulis konsisten bagi theta, parameternya theta. Oke ya. Jika dipenuhi, oke, perhatikan di sini apa yang harus dipenuhi syaratnya. Ketika peluang dari selisih parameter itu dengan selisih estimator dengan parameternya, ini tanda mutlak, dia sangat kecil, dia lebih kecil dari suatu delta, bilangan positif yang sangat kecil, dia mendekati 1 untuk n yang sangat besar, mendekati tak hingga. Mungkin bahasa ini kelihatan sangat abstrak, maka kalau kita bahasakan dengan yang lebih sederhana, perhatikan di sini ada peluang mendekati 1, berarti hampir pasti. Sementara yang di tengah ini selisih antara nilai estimator dengan parameternya itu sangat kecil atau dikatakan hampir sama. Maka dengan bahasa yang lebih sederhana kita katakan untuk n yang sangat besar hampir dipastikan nilai dari estimator parameter itu sama dengan nilai dari parameter itu sendiri. Nah, ternyata untuk menentukan apakah suatu estimator itu konsisten, itu memanfaatkan definisi ini ternyata tidak mudah. Nah, oleh karena itu kita bisa memanfaatkan adanya teorema Chebyshev yang di StatMat 1 sudah secara detail kita diskusikan tentang teorema ketaksamaan Chebyshev. Coba kita review kembali ya, seperti apa ketidaksamaan Chebyshev itu. Ya, teorema Chebyshev. Oke, teorema Chebyshev seperti apa? Teorema Chebyshev itu misalkan kita mempunyai variabel random. Misalkan kita punya variabel random X dengan rata-rata mu dan variansinya sigma kuadrat. Oke. Maka untuk sembarang bilangan positif K ya berlaku, nah ini berlaku peluang bahwa selisih dari variabel random itu dengan rata-ratanya dia lebih besar dari lebih kecil dari K kali akar dari variansinya ya, atau bisa dikatakan standar deviasinya yang lebih besar dari 1 dikurangi 1 per K kuadrat. Nah ini oke, saya kotak saja ini. Nah, ini sudah kita buktikan pada semester yang lalu, bagaimana berlakunya ini sudah kita buktikan kebenarannya. Nah, kita perumum saja variabel random yang di sini tidak mesti X, ya, tidak mesti X. Jadi kita bisa mengubahnya variabel random ini untuk sembarang variabel random. Jadi misalnya variabel randomnya
X bar, berarti di sini juga rata-rata dari X bar itu sendiri. Oke, lebih kecil daripada K. Di sini mestinya akar dari variansi X bar yang nilainya lebih besar dari ini. Oke ya. Nah, dengan teorema ini akan lebih mudah untuk menentukan apakah suatu estimator itu konsisten atau tidak. Nah, untuk mempermudah atau untuk mendalami materi ini, coba kita berikan contoh untuk kasus yang berkaitan dengan estimator konsisten. Mungkin lebih mudah atau lebih sederhana lagi kita menggunakan contoh yang kemarin saja biar tidak perlu menghitung estimatornya lagi karena kita fokus kita ke konsisten. Kita ambil contoh yang kemarin ya. Misalkan saya punya X1, X2 sampai Xn ya merupakan sampel random. Sampel random. Oke, sampel random dari variabel random X, tapi distribusinya kita sama kemarin eksponensial dengan parameter theta. Nah, pertanyaannya tentukan estimator dari theta. Yang B, nah kalau kemarin waktu minggu lalu kita menanyakan apakah estimator yang diperoleh dari A merupakan estimator tak bias. Nah, ternyata kemarin kita sudah membuktikan bahwa memang estimatornya tak bias. Sekarang untuk fokus ke konsisten, kita ubah pertanyaannya, apakah estimator dari yang diperoleh dari A, gini ya, merupakan estimator yang konsisten. Oke, konsisten. Oke. Nah, coba kita memecahkan masalah ini. Tentunya yang A kita tidak perlu mengulang jawaban lagi karena kita sudah memperoleh kemarin. Kemarin sudah dibentuk kelompok kan. Ada yang menggunakan metode momen, ada yang menggunakan maksimum likelihood, dan hasilnya ternyata sama. Diperoleh estimatornya sama dengan X bar. Oke, ini estimatornya. Sudah kita peroleh dengan beberapa metode yang hasilnya sama semua. Nah, sekarang bagaimana kita mengeksekusi apakah estimator yang diperoleh itu merupakan estimator yang konsisten. Maka kita kembali lagi ke definisi. Estimator dikatakan, estimator dikatakan konsisten. Nah, kita ulang lagi seperti apa jika peluang selisih antara estimator dengan parameternya itu lebih kecil dari bilangan yang sangat kecil yang nilainya mendekati 1 untuk n mendekati tak hingga. Mestinya kita harus membuktikan kalau dipenuhi ini. Nah, tadi sudah disampaikan untuk membuktikan ini kita bisa menggunakan teorema Chebyshev ya, teorema Chebyshev yang sudah kita buktikan. Nah, teorema Chebyshev variabel randomnya kita pilih apa? Karena di sini ada theta caping, maka theta caping ternyata X bar, maka kita pilih variabel randomnya X bar. Jadi peluang X bar kurang dari nilai harapan dari X bar itu sendiri, gini, yang lebih kecil dari K akar dari variansi X bar. Oke, akar dari variansi X bar yang nilainya lebih besar dari 1 dikurangi 1 per K kuadrat. Nah, ini teorema Chebyshev yang sudah kita tulis juga di depan. Apa yang belum diketahui dari sini? Ternyata variansi sama nilai harapan dari X bar belum diketahui. Oke, tapi kita mereview kembali waktu menentukan estimator di ini X bar ini, ternyata kita sudah memperoleh nilai-nilai
nilai harapan dari X bar, variansi dari X bar juga sudah kita peroleh. Kita catatan saja ya. Jadi nilai harapan dari X bar itu apa, variansi dari X bar apa. Kita buat catatan di bawah saja biar tidak melompat-lompat. Oke, kita buat di bawah saja gini note ya. Oke. Jadi nilai harapan dari X. Nah, ini kemarin sudah kita peroleh theta. Berarti nilai harapan dari X bar adalah nilai harapan dari sigma XI dibagi N. Sifat dari nilai harapan, konstanta bisa keluar gini, sigma dari EX. Nah, EX sudah diperoleh di atas, berarti ini N, ini sigma, ini konstan kan, ini bisa dikalikan N gini, ini theta. Ini sama dengan theta. Oke. Nah, sementara kalau variansi dari X kemarin juga sudah diperoleh theta kuadrat, maka variansi dari X bar adalah variansi dari sigma XI per N. Ingat, pada semester yang lalu sudah kita buktikan atau kita buktikan teorema untuk variansi, sifat-sifatnya bahwa konstanta suatu variansi jika keluar kita menjadi kuadrat gini, ini sigma dari variansi X. Sama dengan ini N kuadrat, ini sigma dari suatu konstanta berarti sejumlah N, theta kuadrat berarti sama dengan theta kuadrat per N. Oke, berarti kita peroleh variansinya theta kuadrat per N, sementara nilai harapan dari X bar theta. Kita kembali ke atas ya. Oke, nah kita bisa memasukkan menjadi ke pertidaksamaan Chebyshev di atas ini. Jadi nah, ini sekarang untuk menuju ke definisi, di sini theta caping, di sini ada X bar. Ternyata X bar itu juga theta caping itu sendiri. Maka di sini bisa diganti ini theta caping. Nilai harapan tadi sudah ditemukan apa? Theta lebih kecil dari K. Nah, akar variansinya tadi theta kuadrat per N. Berarti kalau di akar menjadi theta per akar N gini, yang nilainya lebih besar dari 1 dikurangi 1 per K kuadrat. Coba bandingkan ini dengan definisinya. Ternyata yang beda di sini ya. Ini dengan ini. Oke, ini masih beda. Maka untuk menyamakan kita misalkan saja delta sama dengan K itu. Jadi kita misalkan ya. Misalkan delta sama dengan K theta per akar N. Sehingga karena kita ada K kuadrat gini, maka K kuadrat sama dengan N delta kuadrat per theta kuadrat. Oke, kita bisa memasukkan nilai-nilai ini ke pertidaksamaan di atas. Jadi P theta caping itu lebih kecil dari delta karena kita sudah memisalkan delta sama dengan K theta per akar N lebih besar dari 1 dikurangi. Nah, ini K-nya penyebut, ini K-nya seperti ini, maka bisa dibalik ini N delta kuadrat. Oke, nah sekarang kita perhatikan definisi di atas, ternyata ada kalimat untuk N mendekati tak hingga. Jadi kita ketika untuk N mendekati tak hingga, apa yang terjadi? Untuk N mendekati tak hingga berarti kita bicara tentang limit ya. N-nya mendekati tak hingga begini. Ini P dari theta caping dikurangi theta kurang dari sama dengan delta lebih besar dari limit. Kita tulis saja N mendekati tak hingga. Ini sama 1 dikurangi theta kuadrat per N delta kuadrat. Oke. Nah, perhatikan di sini ini ada N mendekati tak hingga, ini enggak ada unsur N-nya. Berarti sama saja, berarti nilainya kita ada mutlaknya gini, theta caping per theta kurang dari delta lebih besar dari, coba perhatikan limit dari ini ada N mendekati tak hingga, ini N-nya menjadi penyebutnya sehingga nilai limitnya menjadi ini. Nah, kesimpulannya apa? Apakah ada peluang yang lebih besar dari 1? Ternyata peluang itu maksimal nilainya 1 sehingga diperoleh diperoleh peluang
lebih kecil dari delta, dia nilainya mendekati 1 untuk n mendekati tak hingga. Artinya apa? Karena memenuhi sifat ini, maka estimator yang diperoleh ya, yaitu apa tadi? Theta sama dengan X bar, merupakan estimator yang konsisten karena sudah memenuhi definisi yang di atas tadi. Oke, sudah paham semuanya? Nah, untuk memperdalam materi ini, nanti saya akan memberikan tugas yang silahkan dikerjakan secara kelompok. Nanti kita diskusikan ketika ada masalah-masalah yang terkait dengan kekonsistenan. Oke, saya kira itu. Dan untuk video selanjutnya nanti akan dijelaskan tentang sifat efisien dari suatu estimator. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.